tema kita hari ini cukup ekstrim ya. Saya langsung menunjuk ke satu suku di Indonesia, yaitu suku Batak, korban genosida dari syariat Islam yang ingin ditegakkan di Sumatera. Nah, hari ini ada informasi begitu rupa, begitu terbuka, dan begitu akurat, sehingga kita bisa kita buka. Harusnya ini sudah saatnya ya Indonesia untuk jujur kepada dirinya sendiri, sudah saatnya Indonesia untuk belajar menerima kenyataan. Kemarin saya sudah kasih tahu ya, dasar-dasarnya mengapa kita harus berdamai dengan masa lalu kita sekalipun memang buruk. Sebab kalau kita mau membangun masa depan kita, masa lalu kita harus kita bereskan. Bukan berarti kita harus sempurna terus kemudian memperbaiki semuanya, bukan. Tetapi kita harus terima dulu kondisinya, kita jelek, kita baik, kita yang pernah sukses jangan terperangkap dengan sukses, yang pernah mengalami hal yang buruk jangan terperangkap di dalam masa lalu keburukan itu. Tetapi kita terima, kita sadari yang sukses kita sadari itu masa lalu, yang buruk pun sadari bahwa itu masa lalu, dan kita berdamai dengan itu, maka kita akan bisa bereskan masa depan, tata masa depan kita dengan benar. Ya, kalau Anda lihat kemarin menarik sekali ya, nanti sebentar saya tampilkan juga ya di sini. Menarik sekali bahwa ketika negara-negara kolonial yang dianggap sebagai kolonialisme, negara-negara imperial ini melakukan permohonan maaf kepada dunia atas tindakan mereka. Bahkan beberapa ada yang berani memberikan kompensasinya seperti Jepang dan Belanda misalnya ya, dan banyak memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi bekas negara yang mereka jajah. Bukan berarti mereka merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, tapi mereka menyesal. Karena di zaman itu semua terjadi hal-hal perang, pembunuhan, itu semua terjadi. Enggak dibunuh ya dibunuh, enggak memerangi ya diperangi, enggak menjajah ya dijajah. Zaman itu kacau sekali. Namun mereka tahu itu hal-hal itu adalah tidak baik. Dan untuk mereka bisa menata hari yang baik untuk anak-anaknya, mereka harus mengakui kesalahan mereka terlebih dahulu. Sekalipun bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Nah, luar biasa sekali hari ini kita mau belajar. Kemarin ya, kita juga belajar bagaimana sejarah-sejarah itu dibelokkan, sejarah-sejarah itu dibelokkan sedemikian rupa sehingga kita nggak mendapatkan apa-apa. Ya, kita nggak mendapatkan hal-hal yang berarti. Akhirnya kita menipu diri kita sendiri, dan akhirnya selalu double minority yang menjadi korban. Dan kalau diingat-ingat kemarin saya tunjukkan fotonya ya, bedanya Aseng sama pribumi. Aseng itu kita nih, Cina Kristen. Pribumi itu Anies Baswedan, nah itu pribumi, nah itu kan kacau. Habib Rizik, nah itu pribumi. Habib Bahar, pribumi. Lim Swee King, oh Aseng. Rudi Hartono, Aseng. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kemudian gugat kepada Indonesia. Artinya Indonesia keseluruhan, bukan cuma pemerintah. Makanya dari kemarin saya bilang, nggak bisa kalian mengandalkan Jokowi. Jokowi siapa? Jokowi hanya seorang politikus. Kita mengandalkan diri kita sendiri, yaitu dengan mengubah kehidupan kita. Lalu beberapa teman menyangkanya, oh ini radikal ini, oh ini makar ini. Oh enggak, kekristenan tidak pernah mengajarkan mengangkat senjata, mengangkat menodongkan pistol kepada orang. Kalau Anda bisa temukan satu orang saja di Indonesia yang dikristenkan karena ditodong kepalanya dengan pistol oleh kompeni Belanda. Saya kasih hadiah kepada Anda. Nggak ada. Nggak bisa. Ada tuh isu-isu, gosip-gosip ya. Siapa dituduh dipaksa untuk menjadi Kristen apa segala, nggak ada. Tengku Johan Pahlawan nggak ada, nggak ada. Itu semua karena kalian meminta sendiri barter politik, dan pada kenyataannya sultan-sultan di Jawa pun tetap Islam sampai dengan hari ini. Ya bahkan bukan Islam kali ya, itu Islam nggak jelas juga tuh si Hamengkubuwono itu. Islamnya Islam apa tuh, masih nyembah Roro Kidul segala macam kan. Nah, pada kenyataannya banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi karena penipuan sejarah di masa lalu. Nah, tema kita hari ini adalah genosida ya, genosida di tanah Batak. Ya, kita mau cek dulu sebentar. Saya tadi mau lihat ini. Oke. Cek dulu.
Saya share screen ya. Nanti teman-teman boleh menambahkan, boleh mengkoreksi ya. Kalau Anda yang tidak setuju, boleh koreksi ya. Karena sejarah itu punya berbagai macam perspektif. Dan itu kita harus mengakuinya. Nah, oke. Sebentar. Sambil menunggu Pak Ya. Paul, saya ucapkan selamat datang Brigadir Jenderal Wah, Yunias Tobing. mana ini? Haleluya. Shalom, Pak Yunias. Shalom. Brigadir Ya. Jenderal Pak Yunias. Oh, sebentar. Ini nampaknya harus Itu orang di-unmute dulu. Batak asli. Oke, luar Iya, biasa. iya betul Pak. Dia Oke, bintang nanti 2, semua. pensiunan Ya. tahun lalu. Oke, kita share screen sekarang. Saya share screen dulu. Saya bikin ringkasannya yang kemarin. Ya. Dalam. Ya, saya bikin ringkasan yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Jadi kita lihat bahwa ternyata di zaman masa lalu kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu ada menundukkan diri di bawah Turki Ottoman. Ya, dan itu sudah dituliskan oleh banyak sekali sejarawan-sejarawan, dan ini salah satunya dari Tribun. Selain dari Wikipedia, dari Tribun, dari mana ya, kemarin sudah saya tunjukkan buku sejarahnya juga, bahwa mereka semua ada di bawah menundukkan diri ke bawah kekhalifahan Turki. Sementara ketika Nusantara, raja-raja ini, rakyat ini berjuang, berperang sesama mereka sendiri, baik melawan sesama mereka sendiri maupun melawan Portugis dan Belanda, si Turki Ottoman ini nggak hadir sama sekali, nggak nongol, ya. Nah, lucu sekali ya, dan hal-hal ini kemudian Anda tidak menyadarinya, Anda tidak mengerti, dan Anda sampai hari ini sebagian orang-orang pengikutnya Anies Baswedan masih sembah-sembah, masih kagum-kagum sama Erdogan, ya. Padahal Erdogan itu tidak disukai ya, baik sama rakyatnya sendiri. 2 juta rakyat itu mengungsi di sini, dan 2 juta yang lain ada di penjara. Dipenjarakan bukan karena kriminal, tetapi karena politik ya. Dan itu terjadi. Kadang Anda masih mengagumi Erdogan, masih mengagumi Turki. Itu terserah Anda kalau itu. Kalau Anda terlahir dengan banyak sekali cerita-cerita yang salah, itu namanya nasib. Tapi kalau Anda sudah besar dan Anda tidak mau belajar dan mencari informasi, menggali informasi, itu namanya sial. Sehingga Anda hidup di dalam kebodohan, di dalam dusta. Nah, kita kadang lihat ya bagaimana Jerman dan negara-negara Barat melakukan rekonsiliasi. Dia bilang, sorry, forgive me, minta maaf kepada negara-negara yang pernah mereka jajah, atau Jerman kepada Yahudi. Dilakukan rekonsiliasi, ya, sehingga hubungannya jadi bagus, dan bahkan mereka bisa bekerja sama dengan manis sekali. Tidak boleh ada perkataan antisemit, ada perkataan anti-Yahudi, atau menyebut Niger, atau ya, jadi kata-kata Niger sama ya. Amerika pun melakukan rekonsiliasi, Eropa melakukan rekonsiliasi terhadap budak-budak atau Afrika, bahkan dimakmurkan sekarang. Tidak boleh di sini, tidak boleh kata Niger, Negro, dan kata apa tadi, dasar Yahudi lu, gitu. Nggak boleh tuh ya, 2 kata itu. Nah, bahkan ketika orang-orang Islam di Eropa ini sudah bikin masalah pun nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Islam ini. Bentar ya. Oke, saya matikan dulu karena sakit sekali kupingnya. Nah, jadi ya, jadi nggak boleh ya, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan diskriminasi, perkataan-perkataan diskriminasi, udah nggak boleh. Beda sama kalau di Indonesia, nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ya, dan kalau Anda lihat, Jepang pun minta maaf. Ya. Orang-orang itu mengakui, walaupun mereka superior, mereka mengakui kesalahan mereka. Belanda pun minta maaf, Amerika pun minta maaf kepada orang-orang Indian, Australia pun minta maaf kepada orang-orang aborigin. Rekonsiliasi. Tapi tidak ada satu kata pun permintaan maaf mewakili orang Islam
kepada orang-orang yang dibunuh dari zaman Muhammad sampai dengan zaman Ottoman Turki, tidak ada satupun orang Islam meminta maaf atas kekejamannya kepada orang-orang minoritas di Indonesia. Nggak ada yang minta maaf, ya, nggak ada minta maaf. Kalau ada satu dua itu namanya personal, beda. Dia namanya tahu diri, tapi nggak ada yang cerita begini nih, ya. Seperti ini, Jokowi, oh itu bukan Islam, nggak, nyatanya dia Islam, si teroris-teroris ini, ya. Pernah nggak Gus Dur minta maaf? Bahkan Gus Dur aja nggak pernah bilang, kami orang Islam mewakili teman-teman kami minta maaf. Nggak ada. Nggak ada presiden-presiden Indonesia yang Islam itu mewakili orang Islam meminta maaf kepada orang-orang minoritas. Nggak ada Indonesia meminta maaf kepada korban tragedi 98. Nggak ada, nggak ada orang Indonesia maaf, nggak ada ya. Saya nggak fitnah, nggak pernah ada. Tunjukkan bahwa sini kalau ada ya, tunjukkan bahwa sini linknya nanti saya tampilkan. Harus minta maaf, nggak ada. Tapi kalau Anda lihat orang-orang ini, orang-orang yang berpikiran maju ini, mereka bisa melakukan rekonsiliasi, meminta maaf. Ya, Raja Belanda pun meminta maaf. Ya, bahkan malah sekarang begitu minta maaf PKS lagi-lagi nih geblek ini satu partai geblek satu ini malah minta kompensasi, nggak tahu diri dia berapa banyak sumbangannya Belanda kepada Indonesia, sumbangan kemanusiaannya. Nah, sama ya, padahal memang dulu didenda ya Indonesia ya, didenda karena kalau kita tarik sejarahnya di masa lalu, sebetulnya pada kenyataannya kalian kan dijual sama sultan-sultan Islam ini. Kalian dikhianati oleh sultan-sultan Islam ini. Ya, kalian dikhianati. Nah, itu yang membuat banyak orang nggak ngerti. Bahkan Marjolein Page yang di Belanda ini, ketika dia diskusi tentang keindonesiaan, menuntut Indonesia minta maaf segala macam, Marjolein Page itu orang Belanda ya. Dia hanya menarik sejarahnya dari zaman Westerling. Salah. Kalau dari zaman itu sudah jelas, Belanda sudah jelas meminta maaf. Masalah pasca kemerdekaan, Belanda pernah melakukan agresi militer, itu jelas, sudah. Itu diakui oleh Belanda, itu karena negara Indonesia sudah berdiri. Tetapi sebelum Indonesia berdiri, nggak bisa. Sebelum Indonesia berdiri, tidak ada negara namanya Indonesia. Bahkan yang disebut dengan bangsa Indonesia itu adalah sebuah sumpah di tahun 28 yang terdiri dari berbagai suku dan etnik. Dan sebelum itu, sultan-sultan mereka sudah melakukan perjanjian dengan Belanda, menjual tanah dan airnya kepada Belanda. Itulah kenyataannya. Ya, oke. Ini ada cerita sisi ngamal, tapi saya lagi mau cerita sekarang kita lagi masuk ini ya, sebelum. Nah, ini ya Anda lihat. Ya. Anda lihat orang ini, kalau Anda lihat sorbannya, jenggotnya, mirip itu ya, mirip Bang Thoyib itu ya, mirip Bang Thoyib yang diusir dari Arab ya. Oke, lihat Perang Padri ya, yang pertama tahun 1803. Ini ada di wiki ya, teman-teman boleh menambahkan, boleh menyangkal juga ya. Itu tadi yang ada di chat itu, kalau mau silakan Anda raise hand, jangan ngomong di chat, saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan. Kita dapat di buku ini Perang Padri meninggalkan kejahatan sekaligus traumatis kepada memori bangsa. Ya, di Perang Padri yang pertama itu adalah perang sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak. Pada awalnya, timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan syariat Islam. Ya. Mirip FPI ya, mirip HTI, mirip Mualaf Center, mirip teman-teman yang lain. Anda kemarin sudah saya tunjukkan 70% orang Indonesia mengendaki syariat Islam. Ya, mirip ya. Gara-gara ingin menerapkan syariat Islam, perang. Karena mereka ingin menerapkan agama mereka kepada orang lain yang tidak seiman. Dan mereka melakukannya dengan perang. Kalau nggak nurut, ya perang pokoknya.
Kalau tidak bisa diislamkan, berarti dia kafir. Dia berarti melawan agama Allah. Makanya saya berseru kepada Anda semua, hati-hati dengan orang-orang Islam yang berdakwah dengan cara seperti itu. Yang menganggap, yang berkeyakinan bahwa syariat Islam itu penting dan harus ditegakkan di atas bumi Indonesia. Pada kenyataannya, menurut riset yang sahih itu kemarin, Pew Study yang ada di Jakarta Post dan di Reuters itu, 70% orang Islam di Indonesia menghendaki syariat Islam. Hati-hati Anda dengan syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam, kalau ada yang berzina, cuma yang perempuan saja yang dirajam batu. Ya, kemarin kan minta ada 3 yang disebutkan. 1, kalau yang berzina dirajam pakai batu. Yang mencuri tangannya dipotong. Lah kalau tangannya dipotong dia mau kerja apa lagi? Ya kan? Dia mencuri kan karena pemerintah belum berhasil memakmurkan rakyatnya. Mayoritas kriminal pencurian itu karena miskin, bukan karena klepto. Mayoritasnya karena kalau dipotong tambah miskin dia. Harusnya disejahterakan, ditanya kenapa kamu mencuri. Mengapa dia mencuri? Banyak sekali mencuri itu karena dia kurang makan, karena pemerintah gagal, karena rakyat Indonesia tidak peka. Mereka yang berlebihan, mereka hidup berkelimpahan, bukannya membagi periuk nasinya kepada yang miskin. Oh, itu kan tugasnya pemerintah. Nah, itu terserah, kalau dalam orang Islam saya nggak tahu urusan. Tapi kalau Anda orang Kristen, oh itu bukan tugas pemerintah. Kasih makan sesama itu tugas Anda, bukan tugas pemerintah. Makanya saya bilang nggak bisa. Jokowi kedua-doran ngelawan teroris sendirian. Nggak bisa, nggak bakal menang. Dia hanya bisa kulitnya karena dia melakukan barter politik. Mau lawan FPI segala macam itu barter politik. Nanti saya tunjukkan lagi juga ya. Sampai saya lagi cerita, sekarang kita fokus ya. Anda lihat bagaimana perang ini ada karena syariah Islam. Mereka ingin mendirikan syariah Islam. Dan perang ini terjadi selama lama ya. Lebih dari 10 tahun, 15 tahun lebih perang ini. Hampir 20 tahun, Anda bayangin. Perang 20 tahun, mereka saling bunuh. Ya, mereka saling bunuh. Akhirnya orang-orang kaum adat yang dipersekusi ini, di situ ada orang Belanda. Maka dia datang sama orang Belanda. Maka orang-orang ini kemudian minta tolong Belanda. Baru perang itu selesai. Karena Belanda ada di pihak para kaum adat ini. Ya, Anda lihat. Kalau Anda yang menyangkal perang ini, ya, tulisan ini sudah pernah dipublikasikan dan ada ada pada keluarganya Imam Bonjol ya, pewarisnya ya. Ini tulisan ini ada di sini ya. Ini sumbernya ya. Bahwa Imam Bonjol pun mengakui bahwa dan menyesali kekejaman dalam perang Patri. Ya. Tapi mengapa ia tetap dianggap sebagai pahlawan nasional? Nah, itu kan heran sekali. Ia itu membantai keluarganya, membantai sesamanya. Dia membantai sesama putra Nusantara. Tapi dia dijadikan pahlawan nasional. Belanda itu memerangi mereka karena permintaan kaum adat untuk membela adat. Sebab kalau enggak diajak perang terus, mau diislamkan. Sampai akhirnya orang Bataknya jadi Kristen. Ya, sampai akhirnya orang Bataknya jadi Kristen. Dan itu satu-satunya tempat yang indah yang ada di Sumatera, daerah Batak itu. Lucu sekali ya. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau Anda lihat, perang Padri ini dilatar belakangi oleh 3 orang haji. Ya, dari Mekah. Gara-gara pulang dari Mekah, artinya baru Mekah pada waktu itu, Mekahnya sendiri ada di bawah di bawah kekuasaan kekhalifahan Ottoman ya, Mekahnya itu. Ottoman lagi, Turki lagi ya. Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang, ya dia ingin menerapkan syariat Islam yang belum sempurna yang dijalankan masyarakat Minangkabau. Maka didukung oleh para orang-orang Islam yang lain, mereka nyerang Pagaruyung. Nah, kalau di dalam sejarah Pagaruyung itu sampai hancur ya.
hancur. Jadi waktu Raffles datang, jadi setelah 15 tahun kemudian, ini tahun 1818, Raffles datang itu, atas permintaan kaum adat, Pagaruy sudah hancur. Ya. Nah, kalau Anda lihat sendiri lagi, ini ada dari catatan yang lain ya, dari catatan yang lain. Ternyata orang-orang Patri ini adalah orang-orang Wahabi ya yang baru yang berdakwah. Memang berdakwah mereka itu ya. Dan kalau ini sumbernya dari itu ya, dari History of Cirebon. Ya, itu ada bagus sekali, ada banyak sekali macam histori di situ. Jadi ini bukan keamiran tapi emir ya, keemiran ya, emir. Nah, orang-orang ini ingin mendirikan khilafah. Orang-orang ini menggunakan khilafah dan lucunya mereka mengambil paham yang dari luar kemudian diterapkan ke daerahnya mereka dan mereka merasa bahwa ajaran mereka yang paling benar. Ajaran mereka yang paling benar dan yang lain itu salah. Dan itu yang terjadi sampai dengan hari ini ya. Kalau Anda lihat gerakan Islamis dan para radikalis ini begitu mengerikan sekali belakangan ini. Ya bahkan pemerintah pun sudah disusupin, politik disusupin, PNS disusupin, Polri disusupin, TNI disusupin. Mereka semua ada di mana-mana masuk. Mereka menggunakan segala macam cara, oke supaya masuk. Jadi mirip-mirip caranya hampir mirip PKI ya, disusupkan kemana-mana kan. Kalau Anda bilang PKI itu jahat, segala macam, ya nyatanya cara-cara itu cara-cara yang kalian tuduhkan kepada PKI dilakukan sendiri oleh orang-orang ini, disusupkan kemana-mana. Dan mereka melakukan propaganda-propaganda yang luar biasa sekali, kayak Saracen ya, cyber itu ya, cyber yang main ditangkepin itu. Mereka melakukan propaganda yang mengerikan sekali, yang membuat seakan-akan poligami itu kebenaran. Ya, seminar poligami langsung dapat 4 istri, itu ngerikan sekali. Makanya Anda perempuan-perempuan itu kalau Anda nggak kepengen di poligami, jangan kawin sama orang Islam. Itu ngeri ya, seminar poligami itu. Orang berlomba-lomba untuk langsung dapat istri 4. Terus ceramah surga bidadari. Kalau ditanya sekalipun ya, saya tanya sama Denny Siregar sekalipun lah yang katanya Pancasilais moderat, tanya sama Quraisy Shihab deh, coba tanya. Lalu ngapain orang di surga ya, orang Islam di surga ngapain? Ya memang nggak ada jawabannya. Jawabannya di surga ya memang itu tadi, esek-esek sama bidadari-bidadari itu. Lalu perempuannya ngapain? Ya perempuannya ya dijadikan objek. Itu sudah jelas ya, sudah jelas itu. Nah, kalau Anda lihat di situ juga apa namanya? Secara terang-terangan ya, mereka melakukan secara terang-terangan melarang masyarakat kampung halamannya berbuat sesuatu yang diharamkan Islam. Ya, salah satunya juga nggak boleh makan babi misalnya kan, nggak boleh mengunyah sirih, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan segala macam. Nah, sebetulnya ini salah nggak? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kadang-kadang orang-orang ini berpikir aneh ya. Ketika ada orang itu, misalnya nih homoseksual, saya tidak mendukung homoseksual ya. Tetapi kalau ada orang homoseksual sampai dibunuh ya, sampai dibully begitu rupa, apakah homoseksual itu merugikan Anda? Kalau Anda membakar gereja, itu jelas rugi. Kalau Anda ngebom gereja, itu jelas banyak yang dirugikan. Kalau ada orang ternak babi, apakah Anda dirugikan? Tetapi di Madura, orang ternak babi, sak babi-babinya, sak orang-orangnya dibakar, mati. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalau Anda mau menerapkan syariat Islam, itu pasti akan terjadi dan itu sudah terjadi. Dan di mana-mana terjadi polanya selalu sama begitu. Mau yang di Somalia, di Sudan, di Nigeria, di Ghana, mau yang ada di Arab sendiri, mau yang ada di Indonesia, itu sudah melewati semua masa-masa itu. Toa minta dikecilin aja, dibakar gereja-gereja dan wihara-wiharanya. Ya, itu terjadi beneran ya, itu terjadi beneran. Saya nggak bohong, bener ya. Saya pernah ke Madura, saya pernah masuk ke sana, itu ngeri itu, ya.
wah ini moderat Pak, ini mau nggak mungkin, nggak, ini moderat baik, bedakan sama yang radikal. Saya kasih tahu Anda ya, di zaman PKI itu yang paling banyak bunuhin orang-orang yang diduga PKI yang belum tentu dia PKI. Itu orang-orang moderat loh, orang-orang NU loh. Ya. Kalau Anda ingat, yang paling banyak bakar gereja itu orang-orang NU loh. Bahkan termasuk yang di Bondowoso. Itu yang satu-satunya yang ada di kok masuk media massa ya, tragedi Bondowoso. Belum yang lain-lain yang tidak ada di media massa. Karena zaman Soeharto dulu semua diredam, kecuali Bondowoso itu gede sekali ya, karena ada beberapa gereja langsung dibakar. Itu orang NU. Oh itu fitnah Pak. Ya tapi nyatanya bolak-balik, masa fitnah bolak-balik. Ya kan? Nyatanya Anda kira yang melakukan tahun 98 itu melakukan siapa? Sama saja, itu bukan masalah moderat, bukan masalah radikal. Itu adalah masalah ketika ada orang ingin menerapkan syariat Islam, ya, sementara mereka melupakan bahwa Indonesia ini, negara Indonesia ini berdiri, bukan merdeka ya, berdiri karena ada orang-orang dari agama-agama lain yang juga sepakat untuk mendirikan negara ini. Kalau Indonesia Timur minta lepas, kayak sekarang nih Beni Wenda teriak-teriak, pusing kalian. Mengapa ada terjadi Beni Wenda, mengapa ada terjadi RMS segala macam? Karena ada Islamisasi yang tersistematis. Anda mau terima mau enggak, saya ketemu sendiri sama orang-orang ini, pengakuan mereka, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Jadi saya tanya mereka, saya berani. Dan mereka akan jujur kepada saya. Pak, kami keberatan dengan Islamisasi tersistematis, pemiskinan yang tersistematis. Dan ini terjadi, ya. Dan ini terjadi, ya. Ini ada satu yang apa namanya, kejang-kejang terus nih, kita buka aja nih. Nah, kita lihat ini ya. Sebentar. Gimana tadi? Ini si Chan ini. Chan ini siapa nggak tahu nih. Nah, kita lihat ya. Dari awal nih ngomel ya. Jangan fitnah. Ada kok, jangan fitnah, ada yang minta maaf. Siapa yang minta maaf? Nggak pernah ada ya Chan ya. Coba kamu bawa sini ya. Ya, terus kapan minta maaf Belanda? Sini kasih bukti. Bukti saya masuk Kristen. Ada bukti saya masuk Kristen dan murtad dari Islam. Nah, ini saya tunjukkan, Chan. Saya tunjukkan ke kamu ya. Saya itu kalau ngomong selalu ada bukti ya. Jadi Anda jangan nantang saya seperti itu. Saya kalau ngomong itu selalu ada bukti. Tadi itu sudah saya tunjukkan ini ya. Nih, ini Jepang minta maaf ya. Belanda minta maaf. Ya, Raja Belanda minta maaf atas kekerasan di masa lalu. Ya. Nah ini ya. Belanda ini ya. Ini tulisannya Belanda ini. Terus kalian yang ngelunjak ini, orang PKS yang ngelunjak karena mau korupsi kan? Karena mau korupsi. Saya tahu otaknya PKS ini. Karena mau korupsi dia. Kalaupun ada kompensasi, apakah masuk ke rakyat? Mustahil. Padahal Belanda sudah masuk, ada banyak bantuan-bantuan kemanusiaan melalui gereja dan melalui yayasan-yayasan NGO dan termasuk pada pemerintah. Ini Belanda ya. Ini Belanda bukan Arab. Bukan. Arab pernah nggak minta maaf atas kejahatannya masa lalu. Bahkan hari ini terjadi perbudakan seks di Arab. Apakah Arab pernah minta maaf kepada dunia? Nggak pernah. Apakah orang-orang Islam pernah minta maaf atas pembasmian genosida yang di Yaman, yang di Irak, yang di Suriah, yang di Bizantin, dan yang di Andalusia? Nggak pernah minta maaf. Nggak ada. Ya, nggak ada. Si Chan ini loh, ada-ada saja. Langsung kabur ya, langsung kabur. Oke, ini ada Albana, silakan Pak Albana. Pak Abana Aladi. Boleh masuk ya? Silakan, mungkin kita banyak diskusi nih. Oke, Shalom Shalom. Pastor Paul, Ya. ketemu kembali. Ya. Iya. Siapa? Chan. Langsung kabur dia ya. Kabur langsung. Iya, itulah Muslim. Iya, mana buktinya? Dijabanin, Murtad kabur ya, sama langsung. seperti iya, seperti Nandar Balabeli di bulu-bulu. Iya. Enggak mau dibaptis ya, ngomongnya doang pada kayak apa namanya, bencong.
Bencongnya masih berani. Iya, dikasih ininya buktinya kabur. Kagak berani ngomong, kagak berani ini, cuman ngomongnya aja. Aduh, sama aja kayak ini. Jadi artinya oke, balik lagi ke topik ya. Ini loh, Belanda tuh emang sebetulnya datang itu hanya untuk berdagang pertamanya, tapi karena kita naif, bukannya naif ya, itu enggak sih naif, menjual apa namanya, seperti Pak Pastor bilang, menjual ini apa, warganya sendiri, ya benar. Ya akhirnya Belanda sih ngejabanin, lo jual gue beli, gue borong, ibaratnya dan gitu. zaman itu belum ada hukum internasional ya. Itu dia, nggak ada hukum, makanya. Tapi kok kenapa ya waktu saya sekolah atau kita sekolah tuh buku sejarahnya mengatakan Belanda itu kejam, Belanda ini begini, Belanda itu menjajah. Kenapa itu Pak Pastor tuh? Karena menjelek-jelekan. Gurunya itu dia ngomong dari perspektif rakyat jelata. Nah, ini contoh ya, saya kasih gambarnya. Saya kasih gambarnya nih, contoh begini nih. Oke. Jadi ada hal yang menarik, memahami sebuah cerita. Maksudnya cerita kita kan ini ya, kita kan mendengar sebuah kisah, gitu ya. Kita mendengar sebuah kisah, kemudian dari kisah itu kita, saya kasih perspektifnya nih ya, supaya kita nanti memahami. Lihat ini ya, mana tadi slideshow, current slide, whiteboard. Nah, misalnya gini ya, ini ada sebuah kisah nih, ini ada sebuah cerita X gitu kan. Lalu kita ini satu, ini dua, ini adalah penguasa, ya, ini rakyat, ini adalah pedagang. Pedagang ini dia dagang sama penguasa. Ini ribut nih, konflik nih. Ceritanya ini, ya konflik. Ini ceritanya kan ini kan. Lalu penguasa ini dia bilang sama rakyatnya. Apa dia bilang? Rakyat yang terhormat, kami minta maaf, kami berbuat kesalahan sehingga mengorbankan kalian. Apakah begitu? Enggak. Dia bilangnya apa? Hai rakyat, bajingan ini si pedagang ini. Saya ditipu sama dia. Terpaksa kalian harus begini-begini, kalau enggak kita hancur semua. Bagaimana pendapat kalian? Oke, sediko dawuh, kita akan dukung. Ya, sekarang kalian baik-baik dulu sama dia ya. Baik-baik dulu. Suruh baik-baik. Maka si rakyat bilang ini bajingan ini si pedagang ini nih. Penjahat ini. Kemudian si penguasa ini bilang, kalian tetap sana ya, mata-matain di sana. Wah, sambil keluarin jargon-jargon ya, dia keluarin jargon-jargon politiknya dia nih. Kemudian rakyat sendiko dawuh terus. Wah, dia makin ditindas, dia teriak, raja gimana nih, gimana nih. Akhirnya ada orang-orang seperti Diponegoro ya, ngelawan. Wah, takut dia. Wah, bagaimana nih? Diponegoro dipanggil, dihantam sama dia, dikhianati. Serahkan ke dia. Karena dia harus menjaga sama ini. Lalu pedagangnya tanya, gimana nih kok ada pengkhianatan? Maka si penguasa ini bilang sama si pedagangnya, waduh, sorry bro, soalnya ini memang di luar kontrol. Oke, saya kasih sanksi. Tapi ini semua ada di belakang layar semua, rakyat tidak pernah tahu. Rakyat selalu mendapat informasi jargon pedagang ini kurang ajar, jahat. Padahal pedagang ini lagi nagih utang sama si penguasanya ini karena utangnya banyak, karena rakus, karena tamak. Contohnya, pedagang ini kan orang-orang Islam yang kemudian mengkudeta kerajaan Majapahit dan mengambil alih kerajaan Majapahit. Lalu keturunan Majapahit yang beragama Hindu apa diem aja? Enggak dong. Satu menuntut balas, orang dibantai kok keluarganya kok. Dibantai ya, dibantai keluarganya itu. Maka Trunojoyo dia bangkit kan, contohnya Trunojoyo. Waktu dia bangkit, dia nggak bisa menang. Kenapa? Karena rakyat berpihak kepada Trunojoyo. Udah pasti rakyat itu damai, sejahtera, aman, tentrem, Lojinawi di zamannya Majapahit kok. Di zaman Kesultanan Islam, apakah tata tentrem Raja Lojinawi? Nggak pernah ada. Sejak Kesultanan Islam berdiri nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Makanya si Trunojoyo waktu perang didukung sama rakyat. Akhirnya bagaimana? Ya udah pedagangnya diadu sama Trunojoyo. Dengan hadiahnya apa? Hadiahnya dikasih pantura si pedagangnya ini VOC ini kan.
Nah, perspektifnya seperti bagi pedagang, Trunojoyo ini hanya sebuah komoditi. Untuk dia mencapai tujuannya, bisa dagang, dan bisa menjalin ikatan yang lebih dalam lagi. Bagi penguasa, dia pikir ini pedagangnya kapan-kapan saya usir, kamu kan kapalnya cuma 1, 2. Ya, pasukanmu berapa, rakyat saya ada jutaan, kamu cuma berapa ekor di sini. Dia pikir bisa begitu, nggak ngerti pedagangnya pinter banget. Ya kan? Diikat, dan dia serakah, dikasih duit terus, dikasih hadiah, dikasih duit. Lama-lama orang ini tambah rakus, tambah rakus, tambah rakus. Rakyatnya ini cuma ngelambil, cuma bingung dia apa yang terjadi, nggak ngerti. Pedagangnya nggak bisa bahasa Jawa, dan rakyat ini tetap akan lebih percaya kepada penguasanya. Dia ngomong pakai bahasa Jawa, apalagi sudah Islam kan, nggak boleh nanya. Oh, ditakut-takutin. Oh, ini diceritain dulu ya, Isa ini diserupakan, dia cerita itu kan. Wah, dulu perang salib, wah diceritain jelek-jelek semua. Rakyat makin benci sama Belanda. Iya, betul. Pertanyaannya, Jadi mengapa rakyat di Ambon nggak benci logika, sama Belanda, mengapa rakyat di Papua nggak benci sama Belanda, mengapa rakyat di Minahasa nggak benci sama Belanda? Kan begitu. Oh iya, pasca Indonesia berdiri, Belanda melakukan hal yang salah. Nggak boleh dong, sudah ada negara Indonesia melakukan agresi. Makanya ada cerita Robert Walter Mongisidi. Akhirnya rakyat Manado pun teriak, dia lawan karena sudah berdiri atas dasar hak. Karena mereka sudah menjadi negara. Itu sudah terjadi, itu fakta. Nah, itu cerita yang lain. Jadi perspektifnya itu, Pak. Dari mana kita? Rakyat kasihan, Pak. Jadi artinya apa yang terjadi, memang sih kalau kita pedagang secara logika sih harus mencari penguasa dulu sih sebetulnya. Dan iya, apa yang dibilang taktik adu domba itu sebetulnya penguasa dong ya. Sebetulnya bukannya taktik Belanda. Jadi itu bukan adu domba, jadi itu penguasa itu menurut saya namanya gini, Pak. Iya, apakah Belanda sedemikian pinternya dan orang-orang Nusantara sedemikian bodohnya sehingga bisa diadu domba? Jadi yang benar bukan adu domba. Lu jual, gua beli tadi, itu yang benar. Sekarang si penguasanya, dia mau beli senjata dan dia mau beli segala kekuasaan, memperkokoh kekuasaannya dengan menghancurkan lawan-lawannya. Jadi apakah Belanda yang menciptakan lawan-lawan itu? Enggak, itu pasti makanya ada lawan karena ada ketidakadilan di situ. Ada ketidakadilan di sana, makanya orang-orang ini ngelawan. Misalnya tadi Trunojoyo, pemberontakan itu. Misalnya ya yang terjadi ada di Perang Patri tadi, kita balik Perang Patri. Bagaimana bisa Belanda terlibat di sana? Bagaimana Belanda bisa terlibat dalam Perang Patri? Ya. Bagaimana bisa Belanda terlibat dalam Perang Patri? Mana tadi Perang Patri? Bagaimana bisa? Karena kaum adat ya minta bantuan Belanda, ditindas. Minta bantuan, bukan ini ya. Karena ditindas, kalah mereka Perang Patri, orang-orang Batak ini kalah waktu itu. Ya. Catatannya itu dari 800.000 orang Batak tersisa 200.000. Kemarin saya informasinya salah ya. Dari 800.000 tersisa 200.000. Ini ada bukunya nanti saya tampilkan nanti ya. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi teman-teman ya. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi, bisa jadi ya. Jadi dari 800.000 Perang Patri itu tersisa 200.000, 600.000. Bayangin zaman itu loh ya. Abad ke-8, sekitar awal abad 19, tahun 1803 sampai 1821, jumlah penduduk di Nusantara total seluruhnya mungkin belum sampai 100 juta kali. Jadi kalau jumlah penduduk 1 juta mati 500.000 itu, wah, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, itu kita harus ngitungnya itu ya, zaman itu udah genosida itu. Segitu banyak itu udah genosida itu tahun itu ya. Genosida. Genosid ini namanya. Ya. 600.000 loh yang mati. Karena pembantaian demi syariat Islam. Ya. Nah, itu yang terjadi. Itu, Pak. Ini teman-teman menambahkan boleh ya. Artinya ini informasi dari saya sambil cek ini, karena teman-teman yang lain yang mau menambahkan boleh. Luar biasa itu ya. Jadi waktu Jokowi itu bilang boykot Israel segala macam, dia nggak mikir perasaan kita, orang-orang Kristen kita yang mencintai Israel ya. Ini kan sebetulnya sama saja toh.
terlepas dari karena hutang budi kepada Palestina segala macam. Tetapi harusnya Indonesia tetap netral ya, nggak usah menyerukan suara-suara yang seperti kayak kemarin mengutuki Prancis segala macam. Nyatanya sekarang Indonesia kedodoran ngadepin teroris, nggak bisa. Dan memang itu semua adalah fakta bahwa Indonesia banyak teroris-teroris yang luar biasa itu justru dari Indonesia. Nah, jadi sebaiknya memang harusnya kita mulai fokus berbenah Indonesia ini dengan benar-benar namanya pluralisme ini. Pancasila itu benar-benar Pancasila. Pada kenyataannya Pancasilanya kita kan berat sebelah. Pada kenyataannya, justru zaman Jokowi ini kan banyak orang-orang Kristen yang melakukan kritik sosial ini di penjara. Oh, benci Jokowi enggak. Saya bolak-balik berkata, Jokowi ini sudden death buat kalian. Perpanjangan waktu buat kalian orang-orang Kristen untuk memberitakan Injil, untuk diakonia, untuk berdoa. Sebab kalau kemarin yang jadi bukan Jokowi, kalian sudah digorok sama para radikal-radikal ini. Ini sudden death, tapi bukan berarti terus kalian, wah Jokowi segala-galanya, saya ada kasih pasang foto Jokowi pakai rok kedodoran, langsung ada yang nggak setuju apa segala macam. Ya biar saja, ini kan kebebasan berbicara. Justru kita tunjukkan bahwa dia memang benar-benar kedodoran, ngadepin Habib Rizik aja bingung. Oh ini kan demi kestabilan politik. Nah itulah, karena justru itu menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Coba kalau orang lain sudah selesai, ya contoh si Jering itu kemarin, baru kritik cerita masalah COVID, udah masuk penjara langsung. Kenapa Habib Rizik enggak? Saya tunjukkan kepada Anda nih. Ini saya tunjukkan kepada Anda propaganda pemerintah. Wah ini saya ngomong-ngomong begini, ini ada kritik sosial ya, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Nanti kita balik lagi ke temanya ya, tapi saya lagi mau tunjukkan kepada Anda betapa timpangnya. Oh ini coba lihat di layar Anda tuh. Ini ya, ini kiriman dari teman ya. Bagus sekali ini ya. 2008 negara tidak boleh kalah melawan FPI itu ya tulisannya ya. Ini ceritanya tentang melawan FPI ya. Rizik ditemui polisi berpakaian sipil dari Polda Metro 2008. Negara tidak boleh kalah. Nyatanya FPI-nya tambah lama tambah gede dipiara. Terus 2020 masih ngomong lagi negara tidak boleh kalah. Nyatanya Riziknya masih aja jogetan. Ya kan? Ini semua adalah jargon-jargon yang tadi saya bilang tadi, perspektif tadi. Ya kan? Nanti suatu ketika Jokowi lengser, yang naik khilafah, maka Rizik akan jadi pahlawan. Dan cerita-cerita ini akan menjadi cerita penyedap rasa. Pada kenyataannya memang terjadi itu seperti tadi. Contohnya yang simpel kali ya, sejarah genosida Batak di tanah Batak ini nggak pernah diangkat kan ke permukaan. Anda semua kan jarang yang pernah dengar, kalau orang Batak ya dengar. Tapi Anda semua yang di Indonesia, apa pernah mendengar genosida di tanah Batak demi mendirikan syariat Islam? Berapa banyak korbannya orang-orang Islam demi Allahu Akbar, lalu membunuhin saudara-saudaranya sendiri sebangsa setanah air, yang tidak Anda mengerti, tidak Anda pernah tahu. Oh itu kan masa lalu Pak. Nah iya, makanya bereskan masa lalu. Akui. Nggak pernah diakui. Pernah nggak orang Islam minta maaf? Nggak pernah. Nggak ada. Harusnya pemerintah Indonesia berdiri. Kami meminta maaf untuk kesalahan di masa lalu kepada bangsa Indonesia. Termasuk kepada korban PKI. Oh, orang tua saya, kakek saya itu pejuang yang lawan komunis ya, makanya lari. Marga Chang ya, semua Marga Chang itu adalah pejuang pemberontak yang lawan komunis, termasuk keluarga saya, kakek buyut saya itu semua pejuang, semua yang lawan, dan kami kalah, makanya kita pergi ke Indonesia ya. Makanya kami kalah, makanya kami pergi ke Indonesia, tapi kami semua ngelawan komunisme dulu. Dan salah satu kerabat marga besar kami, Chiang Kai-shek, yang kemudian masuk ke Taiwan kan. Nah, itu keluarga kami. Nah, kalau Anda tanya kenapa saya nggak beli, ya karena kita ngelawan komunis dulu. Jadi jangan bilang saya enggak, tapi pada kenyataannya isu komunisme itu dipakai untuk melampiaskan nafsu binatang
banyak orang sehingga terjadi korban 3 juta orang yang dituduh komunis tanpa dihakimi, tanpa diadili dengan layak, dengan pantas, langsung dibantai begitu saja. Ya, nah itu faktanya dan harusnya pemerintah mengakui. Nanti beres. Isu tanah Batak harus diakuin. Kalau nggak diakuin nggak akan beres Indonesia. Coba ini Raja Uti, ini tadi ini saya tadi ada di WhatsApp sama Raja Uti, katanya mau bicara nih, nggak tahu cara raise hand-nya katanya. Raja Uti silakan masuk Raja Uti. Sudah Pak, sudah. Oke silakan. Wah ini Tuan Kurau, ini dia yang saya cari bukunya Pak. Saya cari PDF-nya nggak ada ini Pak. Aduh. Iya, kebetulan saya juga menyambung pembicaraan yang kemarin, yang Ibu Lisoy kemarin sempat singgung tentang apa namanya, genosida bangsa Batak. Nah, jadi saya kebetulan sedikit banyak ada beberapa kali pernah baca buku ini dan ada beberapa literatur lain yang juga saya baca. Nah, memang pada waktu itu gerakan hari ini memang pertama kali dilakukan di Minangkabau sendiri, Pak, yaitu ketika mereka merebut kekuasaan dari kerajaan Pagaruyung. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah Pagaruyung bisa ditaklukkan, jadi ternyata ada program lain ketika 3 haji yang tadi Bapak sebut tadi, Haji Miskin, Haji Piobang, sama Haji Sumanik itu, ketika mereka masih ada di Jazirah Arab, kebetulan mereka punya hubungan yang dekat dengan pendiri dinasti Saudi yang sekarang gitu. Nah, jadi dinasti Saudi itu mendengar kabar bahwa ada satu tanah di Sumatera yang penduduknya masih beragama pagan dan terisolasi. Itulah yang disebut dengan tanah Batak. Nah, kemudian kebetulan mereka ini yang 3 orang ini ahli perang dan ahli dalam strategi militer. Jadi mereka ini sebenarnya Pak bekas pasukan Janisarinya Ottoman Turki. Nah, betul. Jadi mereka bekas pasukan Janisari Ottoman Turki, ada yang ahli dalam kavaleri, ada yang ahli dalam infanteri, dan ada yang ahli dalam perbentengan di antara yang 3 orang ini. Jadi mereka datang ke Indonesia, kemudian bertemu dengan Tuan Kunan Renceh, itu salah seorang mubalik di Tanah Minang pada saat itu. Mulailah timbul ide untuk bagaimana melakukan ekspansi ke Tanah Batak di utara gitu. Jadi bermulanya dari situ. Nah, kemudian ada sedikit sejarah yang mungkin saya ceritakan. Ini mungkin dari sisi Bataknya ya Pak ya. Mungkin saya nggak akan bicara dari sisi Minangnya terlalu banyak. Tentang Tuan Kurau sendiri. Siapa figur Tuan Kurau ini yang sangat menarik? Sampai sekarang itu tetap misteri sampai sekarang. Karena buku ini terbit di tahun 1962 yang ditulis oleh Mangaraja Unggang Parlindungan, itu bercerita banyak tentang Tuan Kurau. Jadi, kenapa buku ini ditulis? Buku ini sebenarnya ditulis pada awalnya itu untuk membersihkan nama Tuan Kurau sendiri. Dan penulisnya adalah seorang Muslim. Nah, kebetulan dia menulis buku ini juga selain untuk membersihkan nama Tuan Kurau, yang kedua dia menulis buku ini juga untuk memberikan semacam pertinggalan sejarah kepada keturunannya, terutama mungkin kepada marga Siregar ya, keturunannya mereka gitu ya, yang berasal dari Sipirok. Kurang lebih seperti itu Pak ceritanya. Nah, sebenarnya data-data dari buku ini, buku Tuan Kurau ini, itu hasil kerja dalam waktu yang tidak singkat juga Pak. Itu sekitar 90 tahun itu penelitian dilakukan. Pertama yang melakukannya itu adalah salah seorang yang mendapat pendidikan dari orang Belanda pada saat itu, yaitu mungkin namanya itu mungkin sebagian teman-teman ada yang mengingatnya itu, Willem Iskandar. Itu yang melakukan penelitian pertama dan mewawancara tokoh-tokoh yang terlibat pada saat Perang Padri tersebut.
Kedua, Willem Iskandar itu mempunyai murid yang namanya Guru Batak. Guru Batak punya murid namanya Sultan Martua Raja Siregar yang ada di Pematang Siantar yang sempat menjadi kepala sekolah SGA di situ. Kemudian mereka itu, Sultan Martua Raja ini melakukan penelitian sejarah bersama-sama dengan seorang Belanda yang bernama Portman. Jadi Portman ini seorang kontroleur atau peneliti sosial budaya Belanda yang ditempatkan berpindah-pindah di Nusantara pada saat itu atau di Hindia Belanda. Pertama dia ditempatkan di Semarang, dia mengumpulkan cukup banyak data dari kelenteng Sampokong, terutama nanti satu waktu nanti kita mungkin bisa diskusi Pak soal ini, Jinbun dan 9 wali, itu dari Sampokong sebenarnya data-datanya. Kemudian juga dia sempat tinggal di Portman ini di Singkil itu perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Kemudian dia tinggal di Tanah Batak ketika Sultan Martua Raja masih menjadi kepala sekolah sebelum jadi kepala sekolah di Pematang Siantar. Mereka mengumpulkan berkas-berkas yang sudah berusia 90 tahun gitu. Tetapi berkas-berkas ini ketika Portman kembali ke Belanda, berkas-berkas ini disimpan oleh Sultan Martua Raja. Kemudian dari berkas-berkas ini yang tersisa tinggal 10%, itulah yang disusun menjadi sebuah buku. Itu yang buku yang kemarin disebut oleh Ibu Lisoy kemarin, itu hanya dari 10% data yang tersisa dari penelitian mereka. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sejarah Batak, memang saya sendiri melihat jarang sekali orang-orang Batak melakukan penelitian-penelitian atau riset tentang sejarah gitu ya. Kalau menulis buku-buku tentang budaya maupun adat itu cukup banyak, tetapi sejarah Batak itu memang jarang. Nah, buku ini sebenarnya syarat dengan banyak informasi sejarah Batak. Kalau misalkan bagi Anda yang punya, yang masih punya sisa dari tinggalan dari kakek nenek tahun 60-an, boleh dibaca dan dibuka. Banyak fakta-fakta sejarah yang tertulis di buku itu. Nah, mengenai Perang Padri sendiri, jadi ketika pasukan Bonjol ini bergerak ke Tanah Batak, mereka menggunakan panglima-panglimanya, pasukannya orang-orang Batak sendiri. Sebenarnya kebanyakan, tapi sebetulnya tokoh yang paling utama itu adalah Tuan Kurau. Siapakah Tuan Kurau ini? Tuan Kurau ini sendiri sebenarnya adalah keponakan dari Sisingamangaraja ke-10. Jadi Tuan Kurau ini itu sebenarnya, ya mohon maaf buat ini ya, buat mungkin ada beberapa orang marga Batak yang ada di Zoom ataupun yang nonton di YouTube, ini kita terpaksa harus buka mengenai sejarah tanpa pretensi apa-apa untuk membahas ini. Jadi memang ini hasil dari hubungan inses antara saudari perempuannya Tuan Kurau, Singamangaraja ke-10 dengan pamannya sendiri, saudaranya Sisingamangaraja ke-9. Jadi bagi masyarakat Batak, itu apabila terjadi anak dari hubungan satu marga, itu dianggap sebagai inses, Pak. Nah, apalagi ini terjadi di dinasti Sisingamangaraja yang pada saat itu berkuasa. Kita tahu Tanah Batak raja-raja banyak sebenarnya. Tapi raja yang dinasti yang paling lama berkuasa itu adalah dari Sisingamangaraja ke-10 yang merupakan keturunan dari si Raja Oloan. Mungkin kalau orang Batak mungkin ngerti silsilah ya. Itu sampai Sisingamangaraja ke-10 itu berjalan seperti biasa ya, kerajaan tradisional dengan agama kepercayaannya orang Batak, percaya kepada Simula Jadi Nabolon. Jadi sudah percaya dengan Tuhan yang Esa, yaitu yang disebut sebagai Debata Simula Jadi Nabolon. Jadi seperti itu kurang lebih struktur daripada kepercayaan masyarakat Batak pada saat itu. Nah, kemudian kelahiran Sipoki Nangol-Ngolan atau Tuan Kurau ini, gelarnya Tuan Kurau diberikan sesudah dia besar, itu kelahiran dia itu merupakan aib. Akhirnya ibu dan ayahnya yang sama-sama bermarga Sinambela itu dibuang ke daerah Singkil, ke daerah Aceh, perbatasan Aceh. Nah, kebetulan Sipoki Nangol-Ngolan dibawa oleh ayah dan ibunya ke sana,
Terus kemudian kembali ke Tanah Batak. Di Tanah Batak, ketika dia berumur 9 tahun, beberapa, kalau orang Batak bilang itu datu, ada 3 orang datu yang dipimpin oleh kayak semacam penasehat kerajaan, Datu Amantagor Mandulang itu mengatakan, anak ini kalau kamu tidak bunuh, satu waktu dia akan membunuh kamu. Itulah ceritanya. Jadi akhirnya mereka mendesak supaya si Singamangaraja ke-10 segera menghabisi si Pokinangolgolan atau Tuan Kurau ini. Tetapi bagaimanalah perasaan seorang paman terhadap keponakannya? Kalau disuruh membunuh keponakan sendiri, itu sudah pasti tidak akan tega dan tidak akan sampai hati. Sedangkan membunuh orang saja mungkin sulit gitu, apalagi membunuh keponakan yang masih punya hubungan darah sendiri dengan dirinya. Akhirnya disepakati untuk menyenangkan para penasehat spiritual ini, datu-datu yang ada di lingkup kerajaan dinasti Sisingamangaraja ini, akhirnya diputuskan bahwa si Pokinangolgolan akan dibunuh dengan ditenggelamkan di Danau Toba. Diikat di kayu, nanti kayu ini akan diberi pemberat di bawahnya, kemudian akan ditenggelamkan. Nah, Singamangaraja ke-10 sepakat dengan keputusan yang diambil oleh para datu ini, kemudian diam-diam ternyata si Singamangaraja ke-10 tidak tega terhadap hal itu. Diam-diam dia memotong tali yang untuk mengikat keponakannya ini, tinggal dia sisakan sedikit. Kemudian diikatlah si Pokinangolgolan ini di atas kayu tersebut dan dibawa ke Danau Toba dan ditenggelamkan di sana. Akhirnya rakit yang sudah diberi pemberat ini berjalan terbawa arus, masuklah ke pembuangan dari Danau Toba itu. Kalau bagi orang yang ditinggal di Sumatera tahu itu yang namanya Sungai Asahan. Terbawa oleh air, sampailah di Narumonda. Di Narumonda itu satu daerah di tepian Sungai Asahan. Dia dilihat oleh seorang yang ada di tepi sungai, seorang pedagang garam. Pedagang garam ini dari marga Marpaung. Kemudian diambil oleh pedagang garam ini. Kemudian dia berpikir, dia tanya, kamu siapa? Kemudian si Pokinangolgolan menjelaskan siapa dia, bahwa dia adalah keponakan si Singamangaraja. Sempat terpikir bagaimana untuk mengembalikan si Pokinangolgolan ini kepada pamannya si Singamangaraja ke-10. Tetapi kemudian itu diurungkan oleh Marpaung karena dia merasa kalau dikembalikan jangan-jangan anak ini nanti malah dibunuh atau saya malah dibunuh gitu. Akhirnya dengan salah satu karena dia juga takut ini kan sifatnya rahasia. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai budak yang bernama si Pokinangolgolan. Budak ini akhirnya dijual ke Sipirok kepada seorang pedagang kuda di sana. Dijual kepada pedagang kuda yang biasa membawa kuda-kuda itu ke daerah Minangkabau, karena dulu di Tanah Batak itu kuda itu cukup banyak pada saat itu. Jadi orang kalau mau beli kuda itu berasal dari Tanah Batak, termasuk orang Minangkabau juga. Dibawalah si Pokinangolgolan ini sampai ke Minangkabau. Dan kebetulan pada waktu itu ada salah seorang semacam yang sudah lebih senior yang bernama Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang nanti akan kita kenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Nah, kemudian si Pokinangolgolan dibawa sampai ke daerah Bonjol, diislamkan, diberi nama Umar Khattab. Kadang-kadang orang mengatakan dia Umar Batak, gitu. Dibalik Khattab kadang dengan Batak. Jadi diberi nama dengan Umar Khattab. Nah, kemudian ternyata Tuan Kunan Renceh dan ketiga mantan pasukan Janisari ini juga punya orang Batak yang lain yang bernama Hamonangan Harahap. Nah, Hamonangan Harahap ini nantinya akan kita kenal sebagai Tuanku Tambusai yang sekarang mungkin sudah dapat gelar pahlawan nasional juga dari daerah Riau. Nah, ketiga orang ini, si Pokinangolgolan atau Tuanku Rao, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, dididik oleh Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang.
di bawah pengarahan dari Tuan Punan Renceh. Kebetulan mereka membangun suatu kekuatan militer. Nah, yang pertama mungkin seperti yang dibilang Pastor Paul tadi, gerakan itu dimulai di Minangkabau sendiri dengan mengadakan perebutan kekuasaan dari keluarga kerajaan Pagaruyung. Kebetulan memang dari sisi ideologi mungkin sedikit berbeda ya, karena di Minangkabau itu Islam yang masuk pertama itu bukanlah aliran Wahabi atau Hambali, tetapi adalah Syiah gitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu motif untuk melakukan apa? Melakukan perebutan kekuasaan juga. Nah, kaum adat mungkin terdesak pada saat itu, mulailah dibuka komunikasi dengan pemerintah Hindia Belanda karena sudah terdesak. Ketika di Minangkabau kekuasaan sudah mungkin didapatkan, timbullah rencana yang berikut. Ada beberapa tahap rencana untuk ekspansi ke Tanah Batak Utara, gitu ya. Daerah yang pertama kali dimasuki itu adalah Mandailing. Jadi pasukan Padri itu menyerbu dari Bonjol, bergerak Mandailing, Penyabungan, Kota Nopan, tetapi tertahan di sekitar Kota Nopan oleh pasukan Batak yang dipimpin oleh Mampe Nasution. Tertahan di situ dan beberapa kali berusaha ditembus tidak bisa. Kemudian karena mereka ini memang ahli dalam strategi militer, mungkin kalau yang militer mengetahui gerakan melambung, akhirnya berusaha masuk ke Tanah Batak bukan lagi melewati lewati Tanopan atau Penyabungan, tapi lewat dari daerah Riau terus ke atas ke Asahan, kemudian nanti memutar balik masuk ke daerah Porsea. Nah, akhirnya dia memutar balik, memukul dari belakang. Akhirnya Mampe Nasution itu bisa dikalahkan, pasukan Padri bisa maju terus sampai ke kota Sipirok. Nah, sampai di kota Sipirok, itu akhirnya seluruh kota Sipirok dan daerah Tapanuli Selatan sudah ditaklukkan. Ya, mungkin seperti yang dikatakan dalam buku ini, saya tidak mengurangi atau melebihkan, ya hanya tinggal memilih mau masuk Islam atau harus mati gitu. Nah, situlah mulai Islamisasi di Tanah Batak Selatan pada waktu itu, sehingga praktis Tanah Batak Selatan sudah dikuasai oleh pasukan Padri, dan pasukan Padri yang tadinya mungkin sekitar 70 atau 100 ribuan, dapat tambahan pasukan baru, rekrutmen baru sekitar 35.000 pasukan lagi dari orang-orang Tanah Batak Selatan. Sebenarnya dari sejak awal pasukan Padri juga bukan hanya orang Minang, ada juga orang-orang Batak yang bergabung di dalamnya. Nah, 150.000 ini akhirnya bergerak menuju daerah kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Saya mungkin nggak akan ceritakan strategi perangnya satu persatu, karena itu mungkin akan terlalu panjang. Mungkin saya akan ceritakan inti dari ceritanya masing-masing. Ketika mereka menyerbu ke arah Bakara juga sulit, karena harus melewati beberapa daerah-daerah dengan pertahanan yang kuat, seperti Bahal Batu, Tangga Batu, kemudian masuk Balige. Nah, itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Sisingamangaraja 10 untuk bertahan. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pasukan Padri itu masuk lewat Asahan. Lewat Sungai Asahan mereka masuk lewat ke arah barat, memutar, kemudian nanti masuk lewat Porsea. Akhirnya pasukan Sisingamangaraja terkepung di tengah, tidak lagi bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi bergeraklah pasukan Padri ini menuju daerahnya, tanahnya Sisingamangaraja, yaitu di Muara gitu. Menuju Muara. Nah, kemudian akhirnya pasukan Padri ini menuju Muara, bertempur melawan Sisingamangaraja ke-10. Akhirnya Sisingamangaraja ke-10 kalah
kepalanya dipancung oleh Tenggar Siregar, salah seorang panglima padri dari Pirok, rekrutmen baru. Ya mungkin secara logika bisa dipahami karena waktu itu si Singamangaraja ke-10 sudah berusia cukup tua ya, 60-70 tahun, harus melawan seorang yang masih berusia 20 tahun, Tenggar dan ahli dalam mainan pedang gitu. Akhirnya Singamangaraja ke-10 kalah dan ditaklukkan. Nah, hal-hal yang menjadi catatan dalam Perang Padri ini, kenapa ini kalau kita mendengar dari kakek, cerita ke nenek, cerita ke cucunya, paling sakit itu ketika kapan? Ketika waktu Perang Padri. Apa? Di era Perang Padri itu tidak ada makanan. Semua beras dan lain-lain, akan mungkin orang bertani pada saat itu dalam situasi perang. Dan semua logistik juga diambil oleh pasukan Padri. Kemudian terjadi pemerkosaan massal. Wanita-wanita dinaikkan ke atas kuda, kemudian dibawa ke tempat mereka, kemudian ya ini diperkosa. Itu ada semua dalam buku ini, silahkan nanti bisa dibaca dalam buku. Saya tidak melebihkan atau tidak mengurangi, itu ada semua di sini. Bahkan itu terjadi kapan saja gitu. Kemudian wanita-wanita itu diambil, dibuat dalam satu tempat, saya juga nggak tahu kalau dulu namanya apa ya, entah itu harem atau semacam wanita-wanita dikumpulkan untuk ini, untuk apa namanya, untuk dinikmati oleh pasukan begitu. Itu juga ada yang namanya atrocity dan pemerkosaan massal, itu ada dalam buku ini. Jadi saya juga katakan sesuai dengan isi buku ini. Bahkan orang-orang Batak yang selamat pada waktu itu lari ke hutan. Mereka berlari ke hutan, itulah yang masih selamat sampai sekarang. Jadi kalau menurut buku ini ya, korban itu sekitar waktu itu jumlah orang Batak mungkin di seluruh daerah termasuk sampai Mandailing, sampai ke Toba, Silindung, itu sekitar 800.000 orang. Tertumpas dalam perang ini itu sekitar 600.000 orang. Terlepas itu perang karena dipancung, ketika terjadi proses ini, atau yang menolak akan dipancung, yang apa namanya, yang mau ikut akan selamat gitu. Atau yang paling mengerikan adalah korban dari wabah kolera. Kolera pada waktu itu belum ada obatnya. Kolera pada waktu itu ketika orang dehidrasi selesai meninggal gitu. Nah, jadi itu juga memakan korban. Di sekitar 600.000, mungkin itu termasuk korban perang dan kolera. Kenapa timbul kolera? Itu jadi pertanyaan. Kolera ini timbul ketika orang pancung, mayat dibiarkan begitu saja. Atau dibuang ke sungai, sungai-sungai menjadi merah karena darah. Kemudian, yang terjadi adalah ketika itu dibiarkan seperti itu, muncul wabah. Itulah wabah kolera ini. Muncullah wabah ini memakan siapa saja tanpa pandang bulu. Mau itu pasukan Padri, mau itu rakyat jelata, itu terkena semua. Kena wabah. Jadi memang sangat mengerikan ya. Jadi segala macam bentuk apa yang tidak terbayangkan pada saat itu, dari potongan buku yang dilihat ini, pemerkosaan, korban nyawa, korban jiwa, itu terjadi semua. Nah, akhirnya seluruh daerah Toba berhasil dikuasai, kecuali mungkin Samosir. Tetapi ketika terjadi wabah ini, pertama-tama dia hanya memakan sedikit orang gitu. Tapi lama-lama wabah ini kena juga kepada pasukan Padri sendiri. Mulai banyak korban. Ya. Jadi wabah ini banyak memakan korban pasukan Padri yang bermukim di daerah Silindung. Silindung itu daerah kota Tarutung sekarang. Yang bermukim di Silindung itu terkena wabah. Jadi akhirnya Kurawo itu setelah dia merasa berkuasa dan dia akan diangkat menjadi Sultan Batak, akhirnya itu juga tidak terjadi gitu karena adanya wabah ini. Kemudian pasukan Padri membuat semacam buffer zone di mana supaya wabah tidak menyebar, masuk juga
pasukan Padri yang bergerak dari Asahan atau dari Padang Bolak, istilahnya dari Tapanuli Selatan, itu juga dibuat batas untuk menjauhi Toba dan Silindung secepatnya. Karena kalau tidak nanti akan jadi korban wabah kolera ini. Ribuan pasukan Padri tewas. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada dikumpulkan oleh Sultan Martua Raja dan Portman, itu sekitar dari 150.000 pasukan, yang tersisa cuma tinggal 30.000. Kembali dengan selamat ke Mandailing dan ke daerah Minang. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, tanah Batak dalam kondisi yang sangat hancur. Hancur-hancuran. Tidak ada yang tersisa. Penduduk juga tinggal sedikit. Kemudian, yang terjadi seterusnya, ketika kondisi seperti ini, pasukan Padri mundur, kurang lebih ada beberapa puluh tahun, tanah Batak itu sepi. Tidak ada infrastruktur, tidak ada ini, kesehatan juga hancur, semuanya hancur. Jadi kemudian penduduk saling curiga, warga-warga Batak juga kadang-kadang sudah nggak bisa percaya satu sama lain, gitu. Jadi situasi pada saat itu memang menimbulkan curigaan bagi setiap pendatang. Nah, Belanda mulai bergerak dari daerah Minang. Kemudian dia juga bergerak ke utara. Mereka melihat situasi kehancuran yang terjadi di tanah Batak. Dari mulai Mandailing sampai Toba dan Silindung. Kebetulan Samosir dan daerah utara, Simalungun belum sampai masuk ya pasukan Padri pada saat itu. Hanya sampai Toba dan Silindung. Menurut catatan dari buku ini. Jadi kemudian dibiarkan daerah itu beberapa puluh tahun, kemudian juga pasukan Padri mundur, tapi ternyata di pasukan Padri sendiri terjadi perpecahan. Jadi tadinya Raja Gadumbang dari Mandailing itu yang menyiapkan logistik buat pasukan Padri yang menyerang dari Minangkabau, itu menjadi sahabatnya, ya katakanlah Bonjol, akhirnya marah. Kenapa? Karena orang-orang Mandailing ini merasa dijadikan seperti apa namanya, seperti orang suruhan atau yang ya katakanlah seperti budak dari pasukan Minang ini gitu. Itu satu. Kemudian wanita-wanita juga ternyata tetap diambil gitu, termasuk dari Mandailing untuk diambil untuk dinikmati atau bagaimanalah ya, itu tetap diambil. Nah, ini menyebabkan Raja Gadumbang sendiri kecewa. Akhirnya dia menghubungi Belanda, minta bantuan. Sama kasusnya dengan kaum adat yang ada tadinya di mana? Di Minangkabau. Akhirnya dia memberikan akses kepada Belanda, pasukan Belanda masuk, dan tengah-tengah mundurnya pasukan Padri, kemudian Belanda masuk juga dari Minang, jadi Belanda bukan masuk dari utara, masuknya dari Minangkabau juga. Nah, Tuan Kurau itu mundur sampai ke Batahan, mundur sampai ke Minangkabau, kemudian dia melakukan serangan bunuh diri terhadap detasemen Belanda yang ada di Air Bangis, di sebelah utara kota Padang itu, menyusuri pantai. Jadi, itu dia mati sebagai syahid, Tuan Kurau. Nah, dia cuma dengan beberapa orang pasukannya menyerang suatu benteng Belanda dengan persenjataan yang lengkap. Dia mati di situ sebagai, katakanlah mati pahlawan ya, katakan seperti itu ya, dari sisi pandang pihak Padri gitu. Kemudian akhir dari cerita, Tuan Syarif, Tuan Ki Imam Bonjol sudah terkepung di Bonjol. Tidak mau, akhirnya dia menyerah kepada Belanda dan ditangkap. Sementara Hamonangan Harahap atau Tuanku Tambusai itu sampai sekarang itu dikatakan hilang tentu rimba. Tapi ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh guru besar UI melalui bukunya yang berjudul Greget Tuan Kurau, mengatakan Tuanku Tambusai akhirnya lari ke Malaysia. Pada waktu itu, veteran-veteran Padri yang tidak tertangkap oleh Belanda atau tidak mau katakanlah terbunuh oleh serangan Belanda itu lari ke Malaysia, rata-rata lari ke daerah Negeri Sembilan dan ke daerah Malaysia lah pada umumnya ya, lari ke sana. Jadi itulah epilog dari Perang Padri. Kemudian pasukan Padri yang mundur sampai Sipirok itu juga pecah.
jadi perang juga di antara sesama pasukan Padri, antara Padri yang Mandailing lawan Padri yang Minang. Padri yang Mandailing tidak mau dikuasai oleh Padri yang Minang. Jadi perang bersama mereka sendiri. Kemudian Kulelo yang lebih condong ke Padri yang dari Minang itu ditumpas oleh pasukan Padri yang berasal dari Sipirok sendiri, yaitu Jatenggar Siregar, Jagorga Harahap, kemudian beberapa marga-marga yang ada di daerah Sipirok. Akhirnya mereka tumpas dan kalah, mundur kembali ke Minangkabau. Nah, pada waktu itu daerah Sipirok yang tadinya bermazhab Hambali itu segera retooling atau berubah menjadi ikut mazhab Syafi'i yang jauh lebih soft ya, itu menurut buku ini seperti itu.